Pagi itu langit Jakarta berwarna abu-abu pucat. Suara hujan yang menetes di atap seng tua terdengar seperti detak jam yang tak henti mengingatkannya akan hutang yang menumpuk. Raka duduk di kursi kayu reyot, menatap buku cek kosong di meja. Seakan-akan kertas itu adalah penjara yang membelenggunya. Aroma kopi dingin yang sudah lama tak tersentuh memenuhi udara. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang ia sembunyikan dari semua orang. Di luar, suara motor dan teriakan pedagang kaki lima terdengar jelas, seolah dunia terus berputar. Sementara Raka terjebak dalam lingkaran kegagalan. Dulu ia adalah pria penuh impian, yakin bisa membangun usahanya sendiri. Tetapi sekarang, ia hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Tagihan menumpuk, telepon dari para penagih hutang tak pernah berhenti, dan rasa malu yang menusuk hatinya setiap kali tetangga memandang dengan tatapan iba. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka laci, menemukan sisa-sisa brosur dari usaha terakhirnya yang bangkrut. Setiap huruf di kertas itu seperti mengejeknya, janji sukses yang tak pernah menjadi kenyataan. Wajah ibunya terlintas dalam pikirannya, seorang perempuan renta yang masih sering berkata, "Nak, jangan menyerah. Rezeki akan datang kalau kamu terus berusaha." Namun suara itu kini hanya membuat dadanya semakin sesak. Hari-hari Raka kini penuh dengan ritual keputusasaan. Pagi hari dimulai dengan menghindari telepon. Siang dihabiskan mencari pinjaman baru yang hampir mustahil didapat. Malam ditutup dengan kecemasan, matanya terbuka lebar di kegelapan, dihantui bayangan kegagalan. Bahkan tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Dirinya dikejar-kejar kreditor atau dipermalukan di depan keluarga. Di warung kopi tempat ia biasa duduk, obrolan orang-orang terdengar nyaring. Tentang bisnis baru yang sukses, tentang teman lama yang kini punya mobil mewah. Raka menundukkan kepala, takut ada yang bertanya, "Gimana bisnismu sekarang?" Ia tahu tatapan yang akan datang setelah itu, tatapan kasihan bercampur ejekan halus. Dalam diam, ia sering berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa aku gagal? Kenapa semua terasa salah? Apa aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti pusaran air yang menariknya semakin dalam. Namun, di balik rasa putus asa itu, ada api kecil yang belum padam. Ia merasakan ada sesuatu yang ia belum temukan. Seperti ada rahasia yang bersembunyi, menunggu untuk diketahuinya. Tapi setiap kali ia mencoba mencarinya, suara lain membisik, "Kamu sudah kalah. Tidak ada jalan keluar." Hari itu, Raka kembali pulang dengan langkah berat. Sepatu tuanya basah oleh genangan air, menambah rasa beku di tubuhnya. Di kamar kecilnya, ia duduk di tepi ranjang, wajahnya tertunduk, bahunya merosot. Hanya bunyi detak jam di dinding yang menemani kesunyian itu. Dunia seakan menutup pintu, dan ia terjebak dalam ruang sempit penuh kegagalan. Dan meski ia belum tahu, langkah berikutnya akan mengguncang seluruh hidupnya. Tetapi malam itu hanya ada satu kenyataan. Ia merasa terkunci, sendirian, dan tak berdaya. Sebelum cerita ini berlanjut, tekan tombol subscribe sekarang juga agar Anda tidak melewatkan pelajaran berharga yang akan mengubah cara Anda memandang hidup. Keesokan harinya, saat matahari belum tinggi, Raka berjalan dengan wajah tertunduk melewati gang sempit menuju rumah kontrakan. Suara sandal jepitnya menyeret di jalan basah, seakan melukiskan beratnya beban yang ia pikul. Saat ia hampir mencapai pintu, seorang tetangga yang dikenal suka bergosip menyapanya dengan nada setengah mengejek. Raka, dengar-dengar usahamu udah tutup ya? Sayang banget, padahal kemarin sombong sekali." Raka hanya terdiam, pura-pura tersenyum. Tetapi kata-kata itu menusuk seperti belati. Ia masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras,
lalu menendang kursinya sendiri. Dadanya bergetar, matanya panas, ingin menangis, tetapi gengsi menahannya. Belum sempat ia menenangkan diri, ponselnya berdering. Nama yang tertera membuat jantungnya berdetak kencang. Seorang kreditor yang sudah beberapa kali menagih. Dengan suara berat, orang itu berkata, "Pak Raka, kalau minggu depan Anda belum bisa bayar, kami akan datang langsung. Tidak ada alasan lagi." Lalu sambungan terputus. Raka menatap layar ponsel yang gelap, seolah itu adalah vonis hukuman mati. Hari itu ia merasa dunia benar-benar runtuh. Perutnya kosong, bukan hanya karena lapar, tetapi karena ketakutan yang menggerogoti. Ia membuka dompet. Hanya ada selembar uang lusuh. Ia sadar, bahkan untuk membeli beras pun ia hampir tak mampu. Malamnya, ia mencoba mencari ketenangan dengan berjalan ke masjid dekat rumah. Namun saat ia melangkah, ia mendengar bisikan dua orang yang duduk di warung. "Kasihan ya si Raka. Dulu sok hebat, sekarang jatuh miskin. Untung kita nggak ikut-ikut investasinya." Kata-kata itu membuat langkahnya berhenti. Ia merasa darahnya mendidih, lalu menunduk, takut bertemu mata siapapun. Di dalam masjid, ia duduk sendirian di pojok. Lampu redup, suara angin berdesir lewat jendela yang terbuka. Ia menatap sajadah kosong di depannya. "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus hidup begini?" Bisiknya lirih. Air mata akhirnya menetes, tanpa bisa ditahan. Saat pulang, ia mendapati ibunya menunggu di kursi ruang tamu. Wajah sang ibu penuh garis lelah, namun tetap tersenyum. "Nak, jangan khawatir. Ibu percaya kamu bisa bangkit." Raka hanya menatap lantai, tak sanggup menatap mata ibunya. "Tapi Bu, semua sudah hancur. Aku malu, aku gagal." Suara ibunya lembut, tapi penuh keyakinan. "Nak, kegagalan itu bukan akhir. Itu cuma jalan memutar menuju kemenangan." Namun di dalam hatinya, Raka tidak lagi yakin. Kata-kata ibunya yang dulu selalu menenangkan kini, terasa seperti doa yang tak sampai. Ketika malam semakin larut, ia berbaring menatap langit-langit. Bayangan ancaman kreditor, ejekan tetangga, dan rasa malu yang menyesakkan bercampur menjadi satu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa berada di tepi jurang. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi, Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Telepon terus berdering, suara kasar penagih hutang terdengar semakin mengancam. "Kalau kamu tidak bayar, kami akan datang dengan cara kami sendiri." Kata-kata itu membuat tangannya gemetar. Ia merasa seperti buruan yang terus dikejar, tak pernah bisa bersembunyi. Suatu sore, ia memberanikan diri menghadiri reuni kecil bersama beberapa teman lama. Mereka berkumpul di sebuah kafe modern, penuh lampu hangat dan aroma kopi segar. Raka mencoba tersenyum, menyembunyikan kekacauan dalam dirinya. Namun begitu ia duduk, percakapan mulai menusuk. Kamu sekarang usaha apa? Katanya dulu mau buka perusahaan besar, kok nggak kelihatan hasilnya?" Semua mata tertuju padanya. Raka mencoba menjawab singkat, "Ya, lagi coba cari jalan." Tapi tawanya terdengar kaku, dan beberapa teman menunduk sambil saling berbisik. Ia bisa merasakan rasa iba bercampur dengan ejekan samar. Jantungnya berdetak cepat, wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia buru-buru pamit lebih awal, keluar dengan langkah tergesa, berusaha menahan air mata di tengah jalan. Malam itu ia tahu, dirinya sudah jatuh ke titik terendah. Di rumah, ibunya yang sudah tua duduk menunggunya. Wajahnya penuh cemas. "Nak, kamu kelihatan sangat lelah. Kamu makan apa hari ini?" Raka hanya menggeleng. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajah, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan.
Kenapa aku selalu gagal? Kenapa hidupku hancur begini? Apa aku memang tidak diciptakan untuk sukses? Suara itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Ia merasa sendirian, tidak ada sahabat yang mengerti, bahkan dirinya sendiri pun tidak lagi percaya pada masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menyerah. Ia berjalan ke cermin kecil yang tergantung di dinding. Bayangan dirinya terlihat kusut, mata merah, wajah pucat. Lihat kamu, Raka, orang gagal. Semua orang sudah menertawakanmu. Suara batin itu terdengar begitu jelas, seolah cermin berbicara langsung padanya. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, lalu terduduk kembali. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan. Ia berada di titik nol, jurang paling gelap dari kehidupannya. Dan justru disitulah, tanpa ia sadari, benih perubahan akan segera ditanamkan. Di tengah malam yang hening itu, ketika Raka duduk termenung di lantai kamarnya yang sempit, matanya menangkap sebuah benda yang nyaris terlupakan di rak paling bawah lemari tua. Debu menutupi sampulnya, tetapi tulisan emas samar di depan buku itu masih terbaca. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Buku itu ia dapatkan bertahun-tahun lalu dari seorang pengusaha tua yang pernah jadi mentornya sebentar. Lalu ia lupakan di antara kertas-kertas gagal. Dengan tangan bergetar, ia menarik buku itu keluar. Debu berterbangan seperti kabut tipis, dan aroma kertas tua memenuhi udara. Ia membolak-balik halaman secara acak sampai matanya berhenti pada satu kalimat yang terasa menusuk hatinya. Pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan dan percayai, itulah yang akan kamu capai. Raka menelan ludah, membaca berulang-ulang kalimat itu seakan tak percaya. Awalnya ia mencibir dalam hati. Mana mungkin hanya dengan berpikir bisa mengubah nasib? Aku sudah berusaha keras bertahun-tahun dan tetap gagal. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Kata-kata Napoleon Hill seperti menyalakan lilin kecil di dalam kegelapan batinnya. Ia terus membaca, menemukan bab tentang autosugesti, sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar dapat diprogram ulang dengan afirmasi positif. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan apa jadinya kalau ia bisa benar-benar mempercayai dirinya sendiri lagi. Sebuah kilasan kecil muncul. Dirinya berdiri di ruang kantor yang terang, dengan senyum yakin di wajahnya. Gambaran itu terasa asing, tetapi juga menghangatkan. Autosugesti, gumamnya pelan. Kata itu berputar di benaknya. Mungkin inilah yang ia cari selama ini, rahasia yang hilang di antara kegagalannya. Kalau Napoleon Hill bilang bisa, kenapa aku tidak coba? Meski masih skeptis, ada rasa penasaran yang menggerakkan jiwanya. Ia menutup buku itu, memeluknya erat seperti seseorang memeluk harapan terakhirnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada jalan kecil terbuka di depan. Bukan pintu besar yang langsung membawa kesuksesan, tetapi setidaknya sebuah celah cahaya yang membuatnya ingin melangkah. Sebelum tidur, ia berjanji pada dirinya sendiri. Mulai besok pagi, aku akan mencoba apa yang diajarkan di buku ini. Aku akan menulis afirmasi. Aku akan bicara pada diriku sendiri setiap hari. Meski suaranya gemetar, matanya mulai berbinar lagi. Jika Anda mulai merasakan semangat dalam cerita ini, tekan tombol like sekarang juga agar semakin banyak orang yang bisa menemukan inspirasi ini. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus jendela kecil kamar Raka. Ia membuka mata dengan perasaan berbeda, bukan karena semua masalahnya lenyap, tapi karena ia membawa tekad baru. Dengan pena murah dan selembar kertas lusuh, ia menulis kalimat pertamanya, "Aku, Raka, percaya bahwa aku akan bangkit. Aku akan memiliki bisnis yang sukses. Aku akan bebas dari hutang, dan aku akan menjadi berkat bagi orang lain."
Ia menulisnya berulang-ulang, seperti yang diajarkan Napoleon Hill dalam bab autosugesti. Awalnya ia merasa konyol. Apa gunanya menulis kalimat ini? Kalau kenyataannya aku bahkan tak punya uang untuk makan, pikirnya. Tetapi ia tetap melanjutkan. 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, ia mengulang afirmasi itu dengan suara lantang, meski kadang hanya berbisik agar tidak didengar orang. Hari-hari awal terasa berat. Setiap kali ia mengucapkan kata-kata itu, pikirannya melawan, "Bohong, kamu cuma pecundang." Tetapi Raka terus memaksa dirinya. Ia ingat kalimat dari buku Hill. Otak manusia, jika dipenuhi dengan pikiran dominan yang jelas dan emosional, akan mencari cara untuk mewujudkannya. Maka ia mulai membentuk ritual. Bangun pagi lebih awal, membaca 1 halaman buku Hill, lalu menutup mata dan membayangkan dirinya bebas dari hutang. Di malam hari, ia menulis kembali afirmasinya sebelum tidur. Hari demi hari, kebiasaan ini mulai mengubah sesuatu dalam dirinya. Rasa putus asa yang dulu begitu pekat kini mulai terkikis sedikit demi sedikit, digantikan dengan rasa penasaran. Apa benar ini akan berhasil? Pada minggu kedua, sebuah tanda kecil muncul. Seorang teman lama yang tak pernah menghubunginya tiba-tiba menelpon, menawarkan pekerjaan sementara sebagai konsultan kecil-kecilan. Uang yang ia dapat tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beras dan membayar listrik. Raka tersenyum, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena itu terasa seperti jawaban pertama dari keyakinan barunya. Ia menatap kertas afirmasi yang sudah penuh coretan tangan, lalu berbisik, "Mungkin Hill benar. Mungkin ini bukan kebetulan." Semangatnya bertambah. Ia mulai menulis lebih detail. Bukan hanya, "Aku akan sukses," tapi "Aku akan memiliki perusahaan sendiri, dengan tim yang solid, menghasilkan keuntungan besar, dan membantu banyak orang." Ia membaca kata-kata itu dengan penuh emosi, seakan-akan hal itu sudah nyata. Tetap saja, tidak semua berjalan mulus. Ada hari-hari di mana rasa ragu datang kembali. Saat tagihan baru muncul, saat mendengar ejekan tetangga, hatinya kembali goyah. Tetapi kali ini, ia sudah punya senjata. Autosugesti. Ia menutup mata, mengulang kalimat-kalimatnya, sampai rasa takutnya mereda. Di tengah perjuangan itu, ia mulai menyadari sebuah perubahan penting. Masalahnya memang belum hilang, tapi pikirannya tidak lagi tenggelam dalam gelap. Ia mulai melihat cahaya kecil, dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan. Semakin hari, ritual itu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Raka. Ia mulai merasakan perubahan kecil namun nyata dalam sikap dan caranya melihat dunia. Pagi-pagi, saat banyak orang masih tertidur, ia duduk dengan tegak, mengucapkan afirmasinya dengan suara penuh keyakinan, "Aku, Raka, adalah magnet keberhasilan. Setiap hari aku semakin dekat dengan kebebasan finansial dan kejayaan bisnisku." Suara itu, yang dulu terdengar hampa, kini mulai memiliki kekuatan. Setiap kali ia mengulanginya, dadanya bergetar dengan semangat baru. Ia mulai percaya pada kalimat yang ia ucapkan, dan semakin ia percaya, semakin ia bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Suatu sore, ketika sedang duduk di warung kopi sederhana, ia membawa serta buku Hill. Seorang pria paruh baya yang duduk di meja sebelah melirik dan bertanya, "Kamu baca Napoleon Hill?" Raka mengangguk, lalu pria itu tersenyum, "Itu buku yang dulu juga mengubah hidup saya." "Ingat, nak, yang penting bukan cuma baca, tapi praktekkan sampai jadi darah dagingmu." Kata-kata itu menggema di telinganya. Ia merasa Tuhan benar-benar mengirim tanda bahwa ia berada di jalan yang tepat. Raka pun semakin disiplin. Ia mulai menulis rencana, meski masih sederhana. Ia membuat daftar ide bisnis baru, menghitung modal yang ia butuhkan, dan mencari kemungkinan peluang. Setiap malam, ia membayangkan dirinya sedang menandatangani kontrak besar,
berbicara di depan timnya, dan tersenyum puas melihat hasil kerja kerasnya. Visualisasi itu begitu nyata sampai ia bisa merasakan energi di tubuhnya berubah. Beberapa minggu kemudian, hasil kecil kembali muncul. Seorang kenalan lama menghubunginya lewat pesan singkat, menawarkan kerja sama proyek kecil. Uangnya memang belum cukup besar untuk melunasi hutang, tetapi kesempatan itu memberinya rasa percaya diri baru. Ini bukan kebetulan, pikir Raka. Ini hasil dari keyakinan baruku. Namun, jalan itu tetap penuh ujian. Ada saat-saat di mana ia merasa letih, ingin berhenti. Malam-malam panjang ketika ia menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah semua ini hanya ilusi, tetapi setiap kali ia hampir menyerah, ia kembali membuka bukunya, membaca ulang kalimat Napoleon Hill. Setiap kegagalan membawa benih kesuksesan yang setara atau lebih besar. Kata-kata itu seperti tangan yang menariknya dari jurang putus asa. Hari demi hari, keyakinannya semakin mengakar. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Setiap kali melewati tetangga yang dulu mengejeknya, ia tersenyum percaya diri. Bukan karena masalahnya sudah hilang, tetapi karena ia tahu ia sedang berada di jalur menuju kebebasan. Dan pada saat itulah, tanpa ia sadari, fondasi baru kehidupannya mulai terbentuk. Sebuah fondasi yang dibangun bukan dari rasa takut, melainkan dari iman yang teguh dan tindakan yang konsisten. Waktu berjalan dan keyakinan yang ditanam Raka mulai menunjukkan hasil yang lebih besar dari sekadar uang belanja harian. Ia menerima tawaran untuk membantu sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Awalnya ia ragu, takut gagal lagi. Namun suara dalam hatinya, yang kini sudah terlatih dengan autosugesti, berbisik, "Ini kesempatanmu, ambil dan buktikan bahwa kamu sudah berubah." Ia pun menyusun strategi sederhana berdasarkan pengalaman pahitnya sendiri. Ia mendengar keluhan karyawan, meninjau laporan yang berantakan, dan dengan tekun mencari solusi. Ia tidak lagi bekerja dengan mentalitas orang putus asa, melainkan dengan rasa percaya diri yang tumbuh dari keyakinan barunya. Hasilnya mengejutkan. Dalam 3 bulan, perusahaan kecil itu mulai bangkit. Penjualan meningkat, utang bisa ditekan, dan kepercayaan tim pulih. Pemilik perusahaan itu, seorang pria kaya yang sebelumnya meremehkan Raka, menepuk bahunya dan berkata, "Kamu punya sesuatu yang berbeda, Raka. Saya ingin kamu jadi bagian permanen dari tim ini." Saat itulah sebuah pintu besar terbuka. Dengan gaji stabil dan kepercayaan baru, Raka mulai melunasi hutang-hutangnya satu persatu. Tidak cepat, tetapi setiap pembayaran terasa seperti kemenangan besar. Namun, bukan hanya kondisi finansialnya yang berubah. Orang-orang di sekitarnya pun mulai melihat perbedaan. Tatapan tetangga yang dulu meremehkan kini berubah menjadi rasa hormat. Teman-temannya yang dulu mengejek kini bertanya padanya, "Bagaimana kamu bisa bangkit?" Dan Raka, dengan senyum tenang, hanya menjawab, "Semua dimulai dari pikiran." Suatu malam, ia duduk kembali dengan buku Hill di tangannya. Ia membaca kalimat yang kini terasa begitu nyata. Ketika keinginan yang dibakar dengan keyakinan menyatu dengan tindakan, tidak ada yang dapat menghentikanmu. Ia menutup buku itu, lalu memandang ibunya yang sedang tertidur di kursi ruang tamu. Air matanya menetes, bukan lagi karena putus asa, tetapi karena rasa syukur. Dalam hati ia berkata, "Ibu, aku hampir menyerah, tapi sekarang aku tahu kegagalan hanyalah bagian dari jalan menuju kemenangan. Dan aku berjanji, mulai hari ini, hidup kita tidak akan sama lagi." Kepercayaan itu semakin kuat. Tidak lama setelah itu, peluang besar muncul. Pemilik perusahaan yang diselamatkannya ingin menjual bisnis tersebut karena ingin pensiun. Banyak orang yang melirik, tetapi justru pada Rakalah ia berkata, "Saya percaya hanya kamu yang bisa melanjutkan ini." Dan disitulah titik balik terbesar dalam hidup Raka dimulai.
Hari itu terasa seperti mimpi. Raka duduk berhadapan dengan pemilik perusahaan yang dulu pernah meragukannya. Di atas meja kayu ada setumpuk dokumen. Dengan tangan sedikit bergetar, ia menandatangani kontrak pembelian perusahaan itu. Air matanya hampir jatuh, bukan karena takut, tetapi karena sadar betapa jauh ia telah berjalan sejak malam-malam gelap penuh putus asa. Dulu, ia bahkan tak mampu membeli beras. Kini, ia menjadi pemilik sah sebuah perusahaan yang sehat dan berkembang. Ruang kantor yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam visualisasi kini menjadi nyata. Meja-meja penuh karyawan yang tersenyum, grafik penjualan menanjak di layar proyektor, dan suara optimisme memenuhi setiap sudut ruangan. Raka berdiri di depan tim barunya. Dengan suara mantap ia berkata, "Kita semua pernah jatuh, tapi selama kita punya keyakinan dan tekad, kita bisa bangkit lebih tinggi. Mulai hari ini, kita bukan hanya bekerja untuk keuntungan, tapi juga untuk memberi manfaat bagi banyak orang." Sorak-sorai memenuhi ruangan dan Raka tahu inilah awal dari sebuah babak baru. Yang lebih indah lagi, ia bisa membawa kabar itu pulang kepada ibunya. Malam itu, ia menggandeng tangan wanita tua itu masuk ke kantor barunya. Air mata sang ibu mengalir deras saat melihat papan nama dengan tulisan Direktur Utama, Raka. Dengan suara bergetar, ibunya berkata, "Nak, doa ibu tidak pernah berhenti, dan sekarang aku melihatnya terjawab." Raka memeluknya erat, menyadari bahwa semua perjuangan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang yang paling ia cintai. Dengan kondisi finansial yang stabil, ia mulai membantu masyarakat di sekitarnya. Ia membuka program kecil untuk melatih anak-anak muda yang ingin belajar bisnis. Ia menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaan untuk membantu keluarga yang kesulitan. Setiap kali ia melihat senyum orang-orang itu, hatinya bergetar. Inilah arti kesuksesan sejati. Raka tahu, rahasia yang ia temukan dalam buku Hill bukan sekadar kata-kata, tetapi hukum kehidupan. Ia telah membuktikan sendiri bahwa pikiran yang terarah, keyakinan yang mantap, dan tindakan yang konsisten dapat mengubah takdir. Dan kepada siapapun yang mendengar kisahnya, ia selalu menutup dengan kalimat sederhana namun penuh kekuatan. Napoleon Hill pernah berkata, "Apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai. Aku adalah buktinya." Sekarang, giliran Anda. Tinggalkan komentar tentang pelajaran terbesar yang Anda ambil dari kisah Raka ini. Dan ingatlah, dengan pikiran yang benar, tidak ada batas bagi apa yang bisa Anda capai.